Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang balas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam pertemuan kita dalam presentasi kelompok 9 dengan keadaan sehat walafiat. Salam serta salam, tak lupa mari kita junjungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada dosen kami serta teman-teman kami. Di sini kelompok 9 akan presentasikan tentang konsep Islam yang relevan dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Kami akan mulai presentasi ini dengan pengenalan kelompok yang dimulai dari saya sendiri. Saya Ron Hazili, bernomor NPM 096. Saya Muhammad Farhan, NPM 097. Saya Nadia Amalia, NPM 098. Saya Anissa Ratnasari, NPM 099. Saya Gali Satrio, NPM 100. Saya Novi Eka Nadias, NPM 101. Selanjutnya akan kami lakukan pembahasan dari Rahmatan lil Alamin itu sendiri. Untuk Rahmatan lil Alamin bisa saya persilakan kepada teman saya tentang konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah membahas mengenai konsep Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta, serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta. Pemahaman ini diambil dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran, pada surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi ditafsirkan sebagai berikut, yakni, tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dengan Al-Quran ini dan yang serupa dengan itu berupa syariat dan hukum yang menjadi pedoman kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, melainkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Sementara itu, Islam rahmatan lil alamin adalah konsep abstrak yang menggambarkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran. Selain itu, konsep ini mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Sederhananya, maksud Islam rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk contoh yang relevan dengan masyarakat budaya Indonesia itu sendiri dapat disampaikan oleh saudara Kali. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah contoh Rahmatan lil Alamin yang relevan di Indonesia. Yang pertama ada tradisi Maulid Nabi, momen bahagia memperingati bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Budaya Maulid Nabi, yakni budaya mengembangkan sholawat, salam, pembacaan berjanji dilakukan di berbagai penjuru selama 12 hari pada bulan Maulid. Budaya tersebut bukan hanya ritual semata, tetapi menyimpan harapan serta doa seluruh umat. Harapan agar umat yang memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Selain itu, ada pula kerinduan seluruh umat akan sosok rahmatan lil alamin. Oke, untuk contoh yang Kemudian kedua yang akan saya bawakan sendiri yaitu tradisi Rejepan, merupakan salah satu dari sekian banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Khususnya bagi masyarakat yang ada di pedesaan, inti dari kegiatan ini adalah memuliakan bulan Rajab karena bulan tersebut adalah salah satu dari antara bulan-bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pada bulan Rajab malam ke-27 telah terjadi peristiwa penting yaitu Isra Mi'raj, yang merupakan perjalanan spiritual satu malam Rasulullah menuju langit ke-7 atau Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu sholat 5 waktu. Untuk presentasi yang kedua adalah tentang konsep ukhuwah Islamiyah yang akan dibawakan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, konsep Islam sebagai ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan. Bahasa dan bangsa mereka berbeda sehingga setiap individu umat Islam senantiasa terikat satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13.
Ayat tersebut menjelaskan kepada kita agar selalu menjalin hubungan dengan semua umat Islam, yang mana hubungan tersebut diikat dengan ikatan akidah guna menciptakan hubungan yang kuat dan kokoh, serta melarang di antara umat Islam untuk saling mengolok-olok, menyebarkan aib, dan berprasangka buruk guna menjaga keinginan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, sehingga dapat menyebabkan keretakan hubungan ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Jadi, ukhuwah Islamiyah merupakan dasar bagi umat Islam untuk membangun kekuatan yang kokoh, yang mana kekuatan yang kokoh ini dibentuk dengan ikatan akidah sebagai landasan utama untuk membangun masyarakat yang ideal, yang senantiasa terikat satu sama lainnya. Oke, untuk materi selanjutnya tentang contoh yang relevan dengan masyarakat Indonesia akan dibawakan oleh saudara Kali. Silakan saudara Kali. Baik, contoh ukhuwah Islamiyah yang relevan di Indonesia. Yang pertama ada tahlilan atau yasinan untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal. Tahlilan atau yasinan merupakan ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam yang kebanyakan ada di Indonesia untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal, yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ke-7, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, ke-1 tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1000. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rohan. Untuk selanjutnya akan saya bawakan sendiri, yaitu tentang selamatan atau syukuran, merupakan sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Acara selamatan atau syukuran intinya selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas berkah yang diterima. Sebagian besar umat muslim rutin menjalankan selamatan, mulai dari selamatan bayi lahir, rumah baru, pernikahan, tunangan, keberangkatan haji, lulus CPNS, wisuda, dan masih banyak lagi. Untuk materi yang selanjutnya ada tentang ukhuwah Insaniyah yang akan dibawakan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya mengenai konsep Islam ukhuwah insaniyah. Islam adalah agama yang mengatur hubungan persaudaraan seperti halnya dalam konsep ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah sendiri memiliki arti yakni persaudaraan sesama umat manusia. Islam mengisyaratkan adanya ukhuwah insaniyah di dalam persaudaraan umat manusia karena persaudaraan ini bersifat umum, tidak memandang adanya perbedaan agama maupun suku, sehingga tidak dibenarkan jika saling mencela atau menyakiti terhadap sesama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 ini telah dijelaskan bahwa ayat ini sangat melarang bagi kita untuk saling mengejek sesama umat manusia. Selanjutnya pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 telah dijelaskan bahwa kita sebagai orang mukmin harus menghindari prasangka buruk antar sesama manusia. Oleh karenanya, sebagai orang mukmin, hendaknya kita tetap menjalin tali persaudaraan antar sesama walaupun terdapat perbedaan terkait dengan perbedaan pandangan, keyakinan, dan pemikiran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan beragama yang tercermin dengan rasa menghargai pemeluk agama lain. Ukhuwah ini kemudian dapat menciptakan suasana kerukunan antar umat manusia. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah konsep yang relevan dan contoh yang relevan dengan masyarakat dan budaya Indonesia yang akan dibawakan oleh saudara Gali. Saya persilakan. Baik, contoh ukhuwah Insaniyah yang relevan di Indonesia. Yang pertama yakni budaya tolong-menolong atau membantu seseorang dalam hal kebaikan untuk meringankan beban manusia. Tolong-menolong antar sesama manusia dapat mempererat persaudaraan, mempercepat selesainya pekerjaan, dan saling membantu biaya yang dikeluarkan relatif sedikit. Manusia adalah makhluk sosial yang saling perlu dan memerlukan antara satu sama lain. Sejak dilahirkan sampai meninggal, memberi dan menerima pertolongan merupakan dua hal yang biasa bagi manusia yang normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rohan. Untuk contoh yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong pun sangat sesuai dengan ajaran Islam. Islam menginginkan umatnya saling mencintai satu sama lain, menyayangi, serta saling berbagi,
Hal tersebut sangat sejalan dengan cara kerja gotong royong, yang mana dapat bererat tali persaudaraan di masyarakat. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat dalam diri masyarakat itu sendiri. Ini terlihat dari aktivitas kerja bakti atau membersihkan lingkungan dan ketika melakukan pembangunan fasilitas umum. Gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tapi sekaligus juga untuk bererat hubungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah tentang Ukhuwah Watonia dan akan menjadi subbab penutup bagi kita. Yang akan dibawakan oleh teman saya persilakan. Baik, yang terakhir adalah konsep Islam Ukhuwah Watonia. Merupakan konsep persaudaraan berlandaskan tanah air, tempat kelahiran, hingga kampung halaman. Secara garis besar, Ukhuwah Watonia memiliki arti persaudaraan sebangsa, meski tidaklah satu keyakinan ataupun ras dan suku. Yang dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 48 menjelaskan tentang kewajiban umat muslim dalam menghargai kerabat lainnya. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi alasan bagi kita untuk memutus hubungan dengan orang lain. Adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk berbuat baik kepada siapapun, tak memandang latar belakang agama maupun suku. Begitulah inti konsep Ukhuwah Watoniyah, persaudaraan bagi setiap insan yang kaya dengan beragam latar belakang. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Untuk selanjutnya adalah contoh Ukhuwah Watonia yang relevan di Indonesia. Saya persilakan Saudara Galih untuk menyampaikan. Baik, selanjutnya adalah contoh Ukhuwah Watoniyah yang relevan di Indonesia. Yang pertama ada budaya toleransi. Yakni sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara di Indonesia. Budaya toleransi Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rohan. Untuk selanjutnya adalah Festival Budaya Nusantara. Sesuai namanya, pada Festival Budaya Nusantara ditampilkan berbagai kebudayaan dari daerah-daerah di Indonesia. Beragam kebudayaan yang ditampilkan ini akan terlihat lebih indah karena mencerminkan keberagaman budaya Nusantara. Makna penting dari persatuan dan kesatuan yang tercermin dari festival kebudayaan itu adalah bahwa berbagai budaya di Indonesia bisa bersatu padu dan memperlihatkan keindahan. Selain itu, beragam kebudayaan yang ditampilkan juga menunjukkan kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Baik, untuk kesimpulan akan saya bacakan sekalian. Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Ukhuwah dalam perspektif Al-Quran adalah konsep persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Betapa pentingnya hubungan persaudaraan dengan ikatan kekeluargaan, keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan ikatan sesama umat manusia. Terdapat 4 konsep penting tentang ukhuwah yang diajarkan Al-Quran, yakni ukhuwah keagamaan, ukhuwah kebangsaan, ukhuwah sebangsa tanah air, dan ukhuwah insaniyah. Maka implikasi akhir dari kajian ini adalah bahwa Al-Quran menekankan pentingnya ukhuwah dalam rangka membangun solidaritas agar konsep ukhuwah dapat diimplementasikan serta disosialisasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Sekian yang bisa ditampilkan oleh kelompok 9 sebagai presentasi pada hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.